Pemirsa, pasca terungkapnya kasus penculikan dan pembunuhan yang melibatkan dua remaja yang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah, relawan masyarakat anti fitnah Indonesia Mafindo Makassar mengupayakan untuk mengedukasi masyarakat dalam penggunaan internet. Kemajuan teknologi dan informasi yang terus berkembang setiap saat menjadi dua mata pisau yang dapat memberikan manfaat, namun sewaktu-waktu dapat juga menjerumuskan ke arah negatif bagi penggunanya. Apalagi kurangnya edukasi serta pendampingan orang tua membuat anak bisa saja terjerumus dalam hal yang negatif. Seperti halnya yang terjadi pada kasus yang masih hangat, yakni penculikan dan pembunuhan bocah yang melibatkan dua orang remaja karena terpapar konten negatif internet. Koordinator Wilayah Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo Makassar Arnidah mengatakan, pentingnya orang tua maupun pihak lainnya untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Sebagai relawan Mafindo, Arnida berharap untuk selalu intens melakukan pendampingan kepada anak-anak dengan memberikan edukasi dan pemahaman agar tidak melakukan akses konten-konten negatif, serta perlunya lingkungan yang bagus bagi anak-anak agar tidak mudah dan terpercaya dan terpengaruh dengan orang di sekelilingnya. Jadi kalau edukasi sudah dilakukan sebenarnya, pendampingan yang kurang dan tentu anak-anak ini kurang role model yang ada di sekitarnya yang bisa membawa dia bagaimana sih menggunakan internet yang bijak dan cerdas, bukan hanya mampu menggunakan platform digital yang ada. Pendampingan maksudnya itu Kak, yang orang tua orang tua. Terutama orang tua tentunya, terutama orang-orang yang ada di lingkungan keluarga, bukan hanya orang tua, mungkin ada saudara, ada orang-orang yang dekat dengan mereka, karena anak-anak seperti ini kan banyak mencontoh apa yang ada di sekitar mereka, karena mereka masih usia remaja, makanya tidak dapatkan hukuman seperti layaknya orang dewasa. Ia berharap kasus tersebut tidak terulang kembali dengan kerjasama baik pemerintah, orang tua, untuk lebih kembali memberikan edukasi dan pendidikan kepada anak-anak. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, fakta pengungkapan kasus penculikan dan pembunuhan bocah MFS di Makassar masih menyisakan duka untuk keluarga dan kerabat. Namun demikian dibutuhkan peran orang tua dan pihak-pihak penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Inspeksi PAM Timur, tepatnya di Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros. Di mana di lokasi ini menjadi lokasi terakhir terjadinya peristiwa tragis yang menimpa MFS selaku bocah berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar di Kota Makassar. Tepat di bawah jembatan Waduk Nipa-Nipa ini, mayat MFS dibuang dan ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Berdasarkan keterangan Kompol Abdul Aziz selaku Kapolsek Panakukang, MFS ditemukan dalam kondisi terikat tali rafia berwarna hijau pada kaki yang terbungkus plastik berwarna hitam dan berwarna ungu. MFS ditemukan pada pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah, 1 jam setelah kedua tersangka AD dan FA tertangkap oleh pihak kepolisian. Peristiwa tragis itu bermula pada saat keluarga korban MFS melaporkan kehilangan anak pada Senin 9 Januari 2023 bahwa sang anak menghilang sejak 8 Januari yakni pada hari Minggu. Kemudian beredar video rekaman CCTV yang memperlihatkan pada saat tersangka AD membawa kabur korban MFS pada Minggu sore di depan toko kelontong yang berada di Jalan Poros Batuaraya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pada saat penculikan tersebut, AD menggunakan sepeda motor berwarna hitam dengan menggunakan baju dan celana pendek berwarna hitam. Sedangkan MFS, sang korban, memakai baju warna orange garis-garis dengan celana pendek berwarna hitam. Belakangan diketahui bahwa korban MFS ini dibawa ke rumah tersangka AD. Naasnya korban dialihkan perhatiannya kemudian dibunuh oleh tersangka dengan cara dicekik dan dibenturkan kepalanya ke lantai. Tersangka AD dibantu oleh temannya yakni FA
melakukan pembunuhan tersebut karena tergiur dengan ratusan juta rupiah yang ditawarkan oleh sindikat penjualan organ tubuh manusia di salah satu situs internet. Ade memilih MFS sebagai targetnya karena MFS memiliki ciri-ciri tubuh yang sesuai dengan kriteria persyaratan dari sindikat penjualan organ tubuh manusia tersebut. Bingung harus melakukan apa terhadap mayat MFS, kedua tersangka akhirnya membuang mayat di kolong jembatan Waduk Nipa-Nipa di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros ini. Setelah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, MFS langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk dilakukan visum. Kemudian dikembalikan kepada keluarganya dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Maroko, Kecamatan Manggalau, Kota Makassar pada Selasa sore kemarin. Itulah tadi informasi terkait kronologi terjadinya kasus penculikan dan pembunuhan seorang bocah di Kota Makassar yang berujung pada pembuangan mayat korban oleh tersangka di lokasi ini. Melaporkan langsung dari Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, saya Fitri Harunisa dan juru kamera Rusma Mandira pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.